mengamati begitu ya, ini kan fenomena penerimaan PNS ini memang luar biasa ya. Tapi kita sebut saja di daerah-daerah tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu yang memang masyarakatnya mungkin masih belum terlalu melek hukum ya. Tidak tahu seberapa bahayanya begitu ketika melakukan tindakan misalnya pemberian uang kepada oknum-oknum tertentu agar mungkin putra-putrinya atau keluarganya diterima begitu ya menjadi PNS. Nah, terkait dengan korban-korban yang memang artinya mereka ini secara hukum tidak paham begitu ya. Apakah mereka ini benar-benar tidak bisa melakukan tuntutan? Kalau tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ya posisinya salah juga gitu kan. Tapi apakah tidak ada satupun kesempatan begitu untuk korban melakukan tuntutan? Iya, kalau secara hukum tentu ada ya Mbak ya, karena kan jalurnya jika memang ada Ya misalnya masyarakat tidak yang tahu gitu. iya, apa namanya, karena kan kalau hukuman badan, misalnya hukuman untuk para pelaku ini kan tidak bisa dihilangkan, Mbak. Maksudnya memang kalau memang ternyata terjadi penipuan, si para pelaku ini tentu bisa dihukum secara pidana melalui yang seperti saya bilang tadi itu pasal 378 KUHP, bisa melalui undang-undang ITE, dan kalau memang dia PNS bisa melalui pasal gratifikasi di undang-undang Tipikor. Yang pertama itu, dan kalau memang dari masyarakat merasa ingin uangnya balik, kalau menurut saya mungkin langkah terbaiknya melakukan gugatan perdata, secara perdata. Karena kalau secara pidana seperti yang saya bilang tadi itu, resikonya memang ini penafsiran hakim ya, Mbak ya. Apa namanya? Apakah hakim melihatnya ini kesalahan juga ada di sisi masyarakat, sisi si korbannya ini dengan menggunakan jalur yang tidak resmi untuk memasukkan dianya atau keluarganya menjadi PNS. Kalau hakim melihatnya seperti itu, tentunya nanti dana-dana ini bisa disita dari ciri para pelaku ini tidak akan dikembalikan pada para korban, akan dikembalikan pada aset negara, kepada negara. Nah, kalau memang hakim tidak melihatnya seperti itu, mungkin ada kemungkinan mungkin aset-aset itu bisa dikembalikan pada para korban. Ini kembali lagi penafsiran dari hakim. Kalau dari sisi pidana nih Mbak ya, kalau dari sisi perdata, dari korban bisa mengajukan gugatan perdata kepada para pelaku ini. Tapi tentunya juga kan akan proses ya Mbak ya gitu. Apa namanya, secara hukum proses untuk gugatan perdatanya, untuk persidangannya segala macam itu juga memakan waktu yang lama. Makanya pentingnya bagi masyarakat untuk tahu bahwa ini tuh banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika melakukan langkah ini. Baik, lalu terkait dengan ada oknum yang berupaya menjaring korban dengan memanfaatkan perkembangan digital ya untuk menyebarkan informasi palsu dan mengumpulkan data pribadi masyarakat yang kemudian nanti dapat disalahgunakan atau dijadikan sebagai bahan dasar pemaksaan untuk bisa meminta sejumlah dana dari para korban. Nah, kalau ini seperti apa nih menurut kacamata Anda? Ya, bisa melalui undang-undang ITE kalau memang ternyata ada pemaksaan dari si korban, dari data-data pribadi yang diambil, itu kan juga nanti bisa di undang-undang perlindungan data pribadi, bisa masuk di situ, karena kan sudah berlaku juga tuh undang-undang perlindungan data pribadi dan undang UTE, undang-undang KUHP juga bisa dikenakan kepada para pelaku jika memang ada korban yang merasa dirugikan. Baik, lalu kembali terkait fenomena penipuan tawaran CPNS yang memang masih sering terjadi begitu ya. Apakah hal ini menjadi penanda bahwa perlunya peningkatan hukuman begitu ya? Artinya apakah selama ini mungkin hukumannya belum terlalu membuat para oknum merasa jera begitu? Kalau saya sih melihatnya tidak dari segi hukuman ya, karena kalau menurut kacamata saya hukumannya sudah lumayan ya, maksudnya sudah cukup lah. Karena kan ancaman hukumannya range-nya antara 4 sampai 6 tahun. Dan di KUHP yang baru pun yang akan berlaku nanti di 2026 pun ancaman hukumannya masih sama, tidak ditambah juga. Jadi mungkin dari sisi pembuat undang-undang pun melihatnya sudah cukup untuk masa hukuman yang diberikan kepada para pelaku penipuan ini. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi, digiatkan lagi oleh pemerintah itu seperti yang saya bilang tadi, itu edukasi kepada masyarakat bahwa memang ini jika masyarakat mengambil langkah ini tuh yang dirugikan tuh mereka sendiri dan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan mereka akan hilang uang dan mereka juga akan beresiko untuk mengambil dikenakan resiko hukum